Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik dan terus-menerus semangat ya. Dan tetaplah percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar kita, memberi hikmat bagi kita untuk mengerti, melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin, dan memelihara kami. Mampukan kami untuk terus belajar menjalani hari-hari kami di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan baik, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 29 Juni 2023 tertulis dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Batak. Molotung marroni rimas raja midaho, unang pola humor det roham, ay roha haholomun manudati godang dosa. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini saya beri judul Kesabaran Mencegah Kesalahan. Kesabaran membantu kita untuk tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Karena memang terkadang persoalan dalam kehidupan, tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita tidak sabar, sehingga cenderung menuntun kita berbuat kesalahan yang akibatnya berdampak buruk atau negatif dalam kehidupan kita. Melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwasanya dalam kesabaran kita akan mencegah kesalahan baru terjadi dalam hidup kita. Kesabaran membuat kita terus belajar dan sabar menunggu waktu yang tepat serta meminta petunjuk Tuhan di dalam mengatasi berbagai persoalan, menghadapi berbagai peristiwa di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran adalah salah satu penawar kemarahan, di mana kemarahan adalah penyebab utama terjadinya pertengkaran, keributan, perkelahian yang besar. Tetapi sebaliknya, ketika kita sabar, maka itu akan mencegah munculnya kesalahan-kesalahan yang besar. Kita lihat saja, ketika ada orang yang ketahuan atau kedapatan mencuri, lalu banyak orang atau warga melakukan tindakan hakim sendiri. Karena tidak sabar melihat pencuri ini bisa beraksi semaunya. Apa yang terjadi? Ketidaksabaran masyarakat menimbulkan masalah besar, sehingga banyak yang ditangkap polisi dan mungkin akan terjerat hukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari berbagai peristiwa kehidupan kita banyak belajar bagaimana kesabaran itu mengajar kita untuk tetap percaya bahwasanya akan ada jalan keluar. Kesabaran itu adalah bagian dari wujud kasih yang datang dari Tuhan. Di mana ketika kita sabar, maka di sana kita akan menerima keberadaan orang lain apa adanya. Demikian juga pada renungan kita hari ini.
Hari ini kita diajar untuk tetap bersabar di dalam kehidupan. Bagaimana orang memperlakukan kita tidak baik misalnya. Kesabaran bisa menolong kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak sabar, maka tindakan pembalasan akan kita lakukan bagi mereka yang menyakiti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menunjukkan kasih Kristus nyata di dalam hidup kita dengan sikap sabar terhadap seorang dengan yang lain. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun dan menyertai kita, sehingga bagaimanapun perlakuan orang lain, seperti apapun kekurangan orang lain, kita boleh menerimanya dengan hati yang terbuka. Hari ini kita diajar dan diingatkan untuk tetap penuh kasih di dalam kesabaran. Dalam Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah ini, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak menghasilkan apa-apa yang benar di hadapan Allah. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan untuk tetap bersabar ya. Karena Tuhan begitu sabar terhadap kita. Apakah kita pantas menerima pengampunan Tuhan Yesus? Menerima keselamatan, pengorbanan Yesus di kayu salib atas dosa-dosa kita? Kalau kita mau jujur dan berpikir logika, kita tidak pantas, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan bersabar atas kita. Dia selalu menantikan kita untuk datang kepadanya, untuk kita bertobat dan hidup berubah menurut dengan kehendak-Nya. Marilah kita percaya selalu kepada Allah dan terus meletakkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Mari kita meneladani dan mengikutinya di dalam firman Tuhan setiap hari. Janganlah kiranya firman Tuhan berlalu begitu saja hari-hari di hidup kita. Tetapi perlahan-lahan kita mau diubah oleh firman Tuhan sehingga kita hidup lebih baik. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk hidup di dalam kesabaran. Kesabaran itu adalah obat dari segalanya. Obat dari kemarahan, obat dari kesedihan. Percayalah, semua yang kita alami ini akan berlalu. Waktunya akan tiba, kesabaran itu pasti berbuah. Kiranya kita dimampukan, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk tetap hidup di dalam kasih yang daripadanya dan menjalani hidup ini di dalam kesabaran yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Marilah kita berkomitmen, berjanji di dalam diri, di dalam kesabaran kita, maka kita akan mau dituntun oleh Tuhan, mau dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Tetaplah meminta hikmat daripadanya, yaitu Tuhan sumber kebijaksanaan, sumber kuasa, kemuliaan yang tak terbatas. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sering sekali tidak sabar akan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami sering tidak sabar atas perlakuan orang lain terhadap kami. Tetapi hari ini di dalam firman-Mu kami diingatkan agar kami tetap di dalam kesabaran yang daripada Tuhan. Sehingga dalam kesabaran itu kami diselamatkan. Tuhan, tolonglah kami. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu. Biarlah hidup kami hari ini terus berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Dan mampukanlah kami Tuhan melakukan yang baik, yang berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami. Apapun yang kami perjuangkan, tolong kami Tuhan di dalam kesabaran dan ketaatan kepadamu untuk tetap kuat dan percaya menjalani setiap pekerjaan kami dengan baik. Sebagaimanapun kami menghadapi kesulitan, berikan kami kesabaran, ketabahan untuk tetap penuh semangat berjuang di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.